Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Kalkulator DMI Solusi untuk Mendapatkan Berat Badan Ideal, yang beranggotakan saya Dinaisa Putri dengan NPM 230411010100. Dan saya, Firdaus Alfatin dengan NPM 230411101055. Nah, di sini kami akan membahas dua judul utama, yaitu latar belakang penentuan masalah dan tujuan pemecahan masalah. Judul yang kedua ada Problems, Algoritma, Flowchart, Pseudocode, dan Kalkulator DMI. Nah, yang pertama kita akan bahas latar belakang nih. Latar belakang dari pemilihan kalkulator BMI sebagai masalah yang akan diselesaikan adalah karena pentingnya kesadaran akan kesehatan tubuh. Indeks massa tubuh atau yang biasa kita kenal dengan BMI adalah cara yang terbaik untuk mengetahui apakah berat badan seseorang sudah ideal atau tidak. Namun, tidak semua orang tahu cara menghitung BMI atau memiliki akses ke alat yang dapat melakukan perhitungan tersebut. Oleh karena itu, membuat kalkulator BMI menjadi solusi yang tepat untuk membantu masyarakat luas dalam memantau kesehatan mereka. Nah, yang kedua ada penentuan masalah. Penentuan masalah yang akan diselesaikan adalah bagaimana cara membuat kalkulator BMI yang mudah digunakan oleh semua orang, di semua kalangan maksudnya. Kalkulator ini harus dapat menerima input berat badan dan kilogram dan tinggi badan dalam meter. Kemudian, menghitung dan menampilkan nilai BMI serta kategori BMI seperti underweight, normal, atau overweight. Nah, tujuan dari permasalahan tersebut adalah untuk mengembangkan kalkulator BMI yang user-friendly dan akurat. Dengan adanya kalkulator BMI ini, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui status BMI mereka dan meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya menjaga berat badan yang ideal. Nah, yang kedua, judul kedua kita ada kalkulator BMI yang termasuk ke dalamnya ada problem, algoritma, flowchart, dan pseudocode. Yang pertama kita bahas adalah problem. Problem membuat kalkulator BMI atau indeks massa tubuh adalah cara yang efektif untuk mengetahui berat badan ideal manusia. Kalkulator ini bekerja dengan mengukur rasio antara tinggi dan berat badan seseorang. Dalam konteks ini, berat badan ideal tidak berarti berat badan terendah atau tertinggi yang mungkin, melainkan berat badan yang sehat dan optimal untuk tinggi badan tertentu. Kalkulator BMI dapat membantu individu mengetahui apakah mereka berada dalam kisaran berat badan yang sehat atau jika mereka mungkin kekurangan berat badan, kelebihan berat badan, atau bahkan obesitas. Dengan demikian, alat ini dapat menjadi panduan yang berguna untuk membantu seseorang mencapai dan mempertahankan berat badan yang sehat dan ideal. Selain itu, kalkulator BMI juga dapat digunakan oleh profesional medis untuk membantu menilai risiko kesehatan yang terkait dengan berat badan seseorang. Namun, penting untuk diingat bahwa BMI bukanlah ukuran kesehatan yang sempurna dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti distribusi lemak dan massa otot. Selanjutnya, saya akan mengambil alih video presentasi ini. Algoritma. Algoritma dari pembuatan kalkulator BMI ini dimulai dari lakukan langkah-langkah berikut secara berulang sampai input valid, yang berarti loop while true. Di dalamnya terdapat minta pengguna untuk memasukkan tinggi badan dan berat badan dalam integer. Jika kedua input tidak valid, misalnya bukan angka, maka akan ditampilkan pesan kesalahan dan ulangi pengguna untuk memasukkan tinggi badannya dan berat badan sampai benar. Jika kedua input sudah valid, maka kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu mengkonversi tinggi badan pengguna ke meter. Lalu BMI pengguna akan dihitung dengan rumus berat badan dibagi dengan tinggi badan dipangkatkan 2. Lalu akan ditampilkan BMI pengguna. Langkah selanjutnya, kita memasuki kondisi if, di mana jika BMI kurang dari 18,5, maka akan ditampilkan Anda kekurangan berat badan. Kondisi lainnya, jika BMI lebih dari sama dengan 18,5 dan kurang dari sama dengan 25,0, maka akan ditampilkan berat badan Anda normal. Kondisi lainnya lagi, jika BMI lebih dari 25,0, maka akan ditampilkan Anda kelebihan berat badan. Dan algoritma BMI ini selesai. Topik selanjutnya adalah flowchart dari BMI ini. Flowchart dari BMI ini dimulai dari memasukkan input tinggi badan dan berat badan pengguna dalam integer.
lalu masuk ke loop while true, yang dimana jika kedua input tersebut adalah valid integer, maka tinggi badan pengguna akan dikonversi menjadi meter. Namun bila tidak, maka akan ditampilkan pesan kesalahan dan mengulangi loop while true sampai benar. Lalu BMI pengguna dihitung dengan rumus berat badan dibagi dengan tinggi badan dipangkatkan 2. Lalu akan ditampilkan BMI pengguna. Memasuki kondisi if, di mana jika BMI kurang dari 18,5, maka akan ditampilkan Anda kekurangan berat badan. Namun bila tidak, maka kita masuk ke kondisi if kedua, di mana jika BMI kurang dari sama dengan 25,0 dan lebih dari sama dengan 18,5, maka akan ditampilkan berat badan Anda normal. Namun bila tidak, maka akan ditampilkan Anda kelebihan berat badan, dan flowchart dari BMI ini selesai. Selanjutnya adalah seed code. Seed code dari BMI ini dimulai dari loop while true, yang di dalamnya adalah print berat badan dan print tinggi badan. Lalu akan masuk ke try except, yang dimana tinggi badan akan dibaca sebagai integer, begitu pula dengan berat badan. Jika berhasil, maka akan break dari loop atau keluar dari loop. Tetapi jika terjadi value error, maka akan print salah, masukkan ulang, dan kembali ke loop while true sampai benar. Lalu tinggi badan tersebut akan diubah menjadi meter dengan rumus tinggi badan dibagi dengan 100. Lalu BMI pengguna akan dihitung dengan rumus berat badan dibagi dengan tinggi badan yang sudah jadi meter tersebut dipangkatkan 2. Lalu akan di print BMI Anda adalah plus format BMI dengan 2 angka belakang koma. Lalu masuk ke kondisi if, di mana BMI kurang dari sama dengan 18,5, maka akan di print Anda kurang berat badan. Namun ada kondisi lain, jika BMI kurang dari sama dengan 25,0 dan BMI lebih dari sama dengan 18,5, maka akan di print berat badan Anda normal. Namun bila BMI lebih dari sama dengan 25,0, maka akan di print Anda kelebihan berat badan. Selesai. Selanjutnya adalah kode. Kode Python dari BMI ini dimulai dari loop while true, yang akan mencoba apabila tinggi badan yang dimasukkan user adalah integer, maka akan break atau keluar dari loop. Namun bila tidak, maka akan di print salah, masukkan ulang, dan akan kembali ke loop while true sampai benar. Lalu tinggi badan tersebut akan diubah menjadi meter dengan rumus tinggi badan dibagi 100. Output yang dikeluarkan akan dirubah menjadi float atau angka desimal. Begitu pula dengan berat badan user, jika dimasukkan benar integer maka akan break atau keluar dari loop. Jika tidak, maka akan print salah, masukkan ulang, dan akan kembali ke loop while true sampai benar. Kedua input tersebut akan dimasukkan ke variabel BMI dengan rumus berat badan dibagi dengan tinggi badan dipangkatkan 2. Output tersebut akan diubah menjadi float atau angka desimal. Lalu akan di print BMI Anda adalah format BMI dengan 2 angka belakang koma. Memasuki kondisi if, di mana BMI kurang dari 18,5, maka akan di print Anda kekurangan berat badan. Namun kondisi lain, jika BMI kurang dari sama dengan 25,0 dan lebih dari sama dengan 18,5, maka akan di print berat badan Anda normal. Kondisi lainnya, jika BMI lebih dari sama dengan 25,0, maka akan di print Anda kelebihan berat badan. Contoh outputnya ada di sebelah kanan. Saya memasukkan tinggi badan saya dan berat badan saya, yang isinya adalah tinggi badan saya 175 dan berat badan adalah 59. Maka output yang dikeluarkan adalah BMI Anda adalah 19,27, yang berarti berat badan saya adalah normal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perbuatan maupun percakapan, karena pada umumnya manusia itu tidak sempurna, tidak seperti malaikat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.